Oh, boleh tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, balik lagi nih di podcast Hima Prodi Manajemen Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Nah, tema podcast kita kali itu menarik banget nih guys, yaitu manfaat ikut organisasi yang membuka jalan untuk berprestasi. Nah, mungkin teman-teman nih banyak nih yang bertanya-tanya, bisa nggak sih ikut organisasi nih tapi kita bisa tetap mengejar prestasi kita. Nah, kalian akan nemuin jawabannya di podcast kita kali ini. Oke, sebelum kita masuk nih ke podcast kita akan perkenalan dulu sama narasumber kita yang tentunya hebat banget nih. Halo Mbak Rindi. Halo semuanya. Gimana nih kabarnya Mbak Rindi? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Oke, mungkin teman-teman nih banyak yang belum kenal siapa sih Mbak Rindi ini gitu. Jadi mungkin Mbak Rindi bisa nih perkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Rindi Kartikasari. Biasanya dipanggil Rindi. Kalau dulu aku organisasi sering dipanggil Moy. Lalu umur aku sekarang 23 tahun. Aku lulusan S1 Manajemen tahun 2022. Wih, Mbak Rindi udah lulus ternyata nih. Salus nih, kesibukannya Mbak Rindi itu apa sih? Untuk sekarang kesibukan aku sekarang kerja di BNI Surabaya di wilayah 06. Untuk malamnya setiap hari Selasa aku asistensi Munsun Sim di Umsida juga. Terus kalau hari Sabtu aku freelance foto model gitu untuk foto produk fashion. Wah, banyak banget nih ya kegiatannya Mbak Rindi, ternyata setelah lulus hebat loh bisa bagi waktunya. Keren-keren. Oh ya, selama di Umsida nih Mbak Rindi tuh ikut organisasi apa aja sih? Dulu aku pertama kali masuk maba ya, aku ikut di tentunya Hima Prodi Manajemen 1 tahun sebagai anggota. Terus tahun kedua aku dipercaya sebagai ketua departemen media informasi. Itu selanjutnya aku ikut di Badan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo pada tahun 2020 sampai 2021. Lalu aku ikut di asisten laboratorium manajemen gitu sampai aku lulus. Wih, keren loh, banyak banget loh yang diikutin sama Mbak Rindi ini. Kira-kira tuh ganggu waktunya Mbak Rindi nggak sih gitu ikut organisasi yang banyak banget itu? Kalau ganggu sih enggak ya, karena aku tuh tipe orang yang nggak bisa banget gabut gitu kan. Aku dulu kebiasaan nih waktu SMP, SMA sampai kuliah tuh aku pengen nih pengen apa ya, produktif lah istilahnya. Kalau misal kuliah datang terus pulang kan kurang menantang ya tuh. Pengalamannya. Iya gitu. betul. Jadi aku ikutin organisasi yang sekiranya aku di situ tuh bisa belajar, aku serap ilmunya. Kayak dulu aku emang anaknya introvert ya. Kalau nggak diajak ngomong tuh aku nggak bakal ngomong teman-teman. Iya betul. Jadi aku tuh ikut organisasi dan alhamdulillahnya tuh banyak banget manfaat yang bisa aku raih ya, yang bisa aku dapetin. Contohnya aja relasi ya. Ini misal aku kan kelas malam nih, tapi aku paginya nggak kerja ya teman-teman. Aku kelas malam, jadi aku ikut hima. Banyak banget teman-teman yang dari kelas pagi nih yang bisa aku kenal gitu. Contohnya kalau misal malam juga dari kelas lain aku bisa kenal gitu. Anggap aja kalau misal aku nggak ikut hima gitu, pasti aku kenalnya kelas malam aja gitu kan. Ya gitu. Terus juga aku kan sering apa ya, kayak sharing tentang outfit aku juga kan. Itu ternyata banyak yang keracunan, terus ada yang suka. Jadi di situ aku mutusin buat buka usaha juga buat online shop, karena aku mikirnya tuh kalau misal aku kerja dengan lulusan SMA itu aku kerja apa ya, paling kerja di apa gitu. Iya, terus kan kalau ikut orang kan sambil kuliah kan capek ya, iya kan. Iya, pasti capek. Betul. Jadi aku mutusin buat buka usaha kecil-kecilan online shop gitu. Jadi dropshipper. Keren banget. Oh iya, Mbak Rindi ini pernah ikut ASLab ya? Iya betul. Itu untuk syarat-syarat kita jadi ASLab itu apa aja sih? Gitu? Untuk syaratnya sih yang pertama dan wajib ya, kalian harus minimal semester 5 baru bisa ikut
aslab gitu. Untuk syarat lainnya mungkin IPK kalian harus di atas 3, tapi aku percaya sih IPK kalian semua di sini pasti di atas 3 ya, nggak mungkin di bawah 3. Iya betul. Terus syarat lainnya juga mengikuti sih, gampang kok, cuma itu aja yang tadi. Bisa nih buat teman-teman yang mau ikut aslab, bisa didengar nih syarat dari Mbak Rini tadi. Silahkan join. Selama ikut aslab nih ada prestasi nggak sih, kayak ikut lomba atau apa gitu, apa cuma jadi aslab aja gitu? Kalau ikut di aslabnya sih, kalau prestasi itu aku dapetin di luar ikut aslab ya. Karena waktu itu COVID ya, terus pas aku ikut aslab, aku tuh ada gimana ya, waktu itu dulu tuh aku ada dikasih tahu sih sama temanku ada program namanya Kampus Merdeka, ada studi independen namanya. Waktu itu aku disuruh ikut sama Mbak Aini, teman ketua aslabku waktu itu. Coba kamu ikut ini deh. Terus aku search tuh, aku ikut apa ya, karena ini kan gabut. Terus aku ikutnya tuh banyak banget kan perusahaan kayak Microsoft, Apple developer gitu kan. Terus aku pengen nih ikut yang namanya ternama dong ya kan. Ya waktu itu aku apply di PT Microsoft dan alhamdulillah langsung keterima ya waktu itu. Untuk jurusannya data AI, jadi artificial intelligence gitu. Waktu itu aku tuh agak ragu ya, karena itu tuh masuknya di informatika teman-teman, bukan di manajemen. Tapi ya tapi nggak apa-apa, karena aku dulu diyakinin sama salah satu dosen namanya Pak Alsaf itu, yaudah ikut aja lumayan gitu kan untuk ilmunya. Terus aku yaudah aku apply aja waktu itu, langsung aku apply. Ternyata emang sih agak susah ya untuk anak manajemen di informatika, tapi lambat laun tuh karena namanya belajar dan apa ya, kayak misal kalau kita belum coba tuh kita nggak akan tahu gitu loh. Tahu kemampuan kita tuh bisa. Betul, jadi kita tuh belajar dari situ dan alhamdulillahnya tuh waktu itu ini dikasih tahu kalau syarat kelulusan untuk mengikuti Microsoft ini tuh harus lulus 4 sertifikasi. Oh enggak, 2/4 sertifikasi internasional. Aku langsung overthinking waktu itu, aku bisa nggak ya gitu kan. Terus aku jalanin aja tuh waktu itu, dan alhamdulillah aku lulus 3/4 sertifikasi internasional waktu itu. Wow, bisa lebih dari persyaratannya ya. Iya, nggak nyangka banget gitu loh, kayak kalau mungkin aku dulu nolak nggak mungkin akan jadi seperti ini Nggak gitu loh. bisa sampai di situ. Betul, kan kata orang kan kita hidup ini punya jatah gagal ya, iya kan. Jadi kalau menurutku sebisa mungkin kita tuh habiskan jatah gagal kita tuh sedini mungkin gitu. Jadi sebelum aku dulu ikut aslab, aku tuh diikutkan sama kemahasiswaan lomba-lomba kayak LIDM, terus Wira Desa gitu. Itu semacam kayak kita buat proposal untuk masyarakat. Terus kalau LIDM itu semacam lomba poster gitu. Jadi yang pertama itu aku diikutkan Wira Desa. Yang pertama langsung aku ditunjuk sebagai ketua waktu itu. Aku kaget dong, aku nggak pernah jadi ketua ya, karena aku ketua cuma sebatas ketua metro gitu kan. Terus yang kedua itu pas bikin proposal itu kan misal hari ini deadline tuh, aku malamnya tuh ngerjain sama teman-teman, terus di WA lagi, Mbak Dinde kamu saya ajukan jadi ketua LIDM ya, lomba LIDM. Wah aku langsung di situ langsung ini aja belum kelar loh gitu kan. Iya betul, ini aja belum kelar loh, terus gimana ya. Terus aku mikir, nggak pakai mikir sih waktu itu, langsung aku iyain aja, iya pak oke gitu kan. Terus ya udah waktu itu karena emang pusing dan kurang pengalaman mungkin ya, jadi nggak lolos waktu itu. Tapi nggak apa-apa, aku percaya bahwa itu tadi namanya orang itu punya jatah gagal, dan aku harus habiskan jatah gagalku sedini mungkin. Seperti itu. Jadi masih banyak kesempatan berhasil untuk kemudian hari. Betul. Selain itu ada lagi nggak sih prestasi-prestasi yang udah berhasil Mbak Rini capai nih selain yang disebutkan tadi? Prestasi apa lagi ya? Ya jadi dulu aku pas COVID itu emang bener-bener gabut, jadi aku ikut semacam lomba di POSI. Waktu itu apa ya, kepanjang POSI aku lupa. Waktu itu kayak ada olimpiade gitu, banyak banget bidangnya. Waktu itu aku ikut bidang bahasa Inggris. Terus aku dapat medali perunggu bahasa Inggris waktu itu. Terus apa lagi ya? Aku ikut ini kemarin terakhir banget tahun 2022. Waktu itu aku sama teman-teman kelompok ada 5 orang menjuarai Monsoon Sim juara satu nasional waktu itu. Monsoon Sim, alhamdulillahnya. Terus kita ikut di internasional tapi mungkin belum rezeki ya karena belum banyak
prepare-nya, jadi ya masih belum bisa Belum menang. dapat kesempatan buat menang. Tapi nggak apa sih, nasional aja udah keren Udah karena keren banget itu karena nasional. sebenarnya katanya dosenku itu Umsida belum pernah menang gitu. Oh, baru pertama kali yang Mbak Din diikut ini langsung Iya, nasional. betul. Keren Jadi aku banget. sama teman-temanku tuh kayak wow gitu kan. Langsung Iya surprise. betul. Betul sekali. Oh ya, yang diikutin Mbak Din ini kan banyak banget nih ya, organisasi juga tadi kan banyak. Itu ganggu nggak sih buat IPK-nya Mbak Din? Jadi kan biasanya berpikir tuh nanti ikut organisasi belajarnya kayak terganggu gitu. Mbak Din itu ganggu nggak sih menurutnya? Jujur enggak ya, enggak karena apa? Dulu waktu aku awal-awal sih emang agak susah ya bagi waktunya karena kan emang banyak banget kegiatannya. Tapi aku tuh kita di manajemen itu diajarkan cara memanage waktu teman-teman. Jadi kita tuh harus atur prioritas kita. Jadi mana harus kita duluin gitu. Dan waktu itu karena online ya, aku sempat ini sih agak ada konflik di diriku sendiri karena waktu itu aku sebagai koor kelas dan juga aku harus ikut di kuliah lain di PT Microsoft tadi. Jadi aku diharuskan ikut 2 kuliah secara bersamaan. Gimana tuh? Ya, gimana tuh aku bingung banget karena alhamdulillahnya masih online ya tuh. Yang satu tuh via Zoom untuk kuliah internalnya, yang satunya di apa ya waktu platformnya Microsoft sendiri kok. Jadi laptop itu kan bisa di split jadi 2 layar gitu ya kan. Itu langsung aku split 2. Yang kanan yang internal Umsida, yang kiri yang Microsoft itu aku udah bingung banget ini gimana ya. Aku kan koor kelas ya biasanya dosen tuh selalu Mbak Rini ini gimana sudah kak gini kan soalnya aku yang bikin link kan waktu Iya, itu jadi buat teman-teman. tanya-tanyanya pasti ke Mbak Din. Terus ya udah aku itu ini nggak patut dicontoh ya teman-teman, jadi kalian jangan mencontoh aku karena waktu itu emang aku prioritasin yang Microsoft soalnya kan kalau di internal Umsida sendiri aku harusnya itu dikonversi nilaiku karena aku udah ikut yang di Microsoft gitu. Tapi karena waktu itu ada tanggungan yang itu tadi karena aku sebagai koor kelas jadi aku harus ikut gitu. Jadi ya seperti itu. Jadi harus ikut dua-duanya gitu. Iya, nggak bisa. mantau. Jadi kalau misal Mbak Rindi disebut itu aku langsung gercep. Gimana Pak? Gitu. Ya, iya. Kenapa ya Pak? Gitu aja sih. Oh iya, gimana sih cara Mbak Din itu manajemen waktunya tuh baik banget gitu yang kayak kan organisasinya banyak pasti rapat di sini gitu. Mbak Din bagi waktunya tuh gimana? Kalau untuk masalah rapat ya, karena waktu itu kan organisasiku kan kalau offline ya dulu tuh masih hima sama kuliah itu nggak masalah sih karena kalau rapat kan waktunya kita bisa fleksibel kayak nggak mungkin kita tuh rapat kalau misal ada jam kuliah kalau langsung disuruh rapat kan nggak mungkin kan pasti kalau nunggu kelas selesai. betul kalau misal urgent kalau waktu itu juga pasti hasil rapatnya bakal di share kok gitu atau nggak gitu kita pasti saran nih ke teman aku nggak bisa loh untuk waktu ini gimana kalau hari senggang aja kayak Hari-hari Sabtu atau Minggu gitu. Kalau biasanya emang rapat-rapat sih Minggu sih kalau aku nunggu gitu. Jadi masih ada waktu lah buat Iya betul. belajar. Betul. Dari semua hasil yang Mbak Din dicapai nih kan tadi banyak banget nih udah prestasinya yang ikut Monsoonship sama yang Microsoft. Kepuasan apa sih yang Mbak Din dirasakan gitu? Untuk kepuasan sendiri itu apa ya? Karena aku sebenarnya tuh nggak target ya. Maksud aku tuh nggak bakal apa ya? Nggak ekspektasiku tuh nggak lebih gitu loh. Kayak aku langsung ikut jalani menang alhamdulillah kalau kalah ya udah gitu kan betul. Kita coba kesempatan lain. Iya betul. Jadi aku tuh kalau untuk kepuasan ya kita sebagai manusia tuh nggak boleh merasa puas ya secepat mungkin nggak boleh karena apa kita harus berusaha gitu teman-teman. Kalau kita cepat merasa puas itu level kita di sini-sini aja gitu kita nggak bakal berkembang gitu. Jadi ya untuk kepuasan sendiri sih cukup bangga ya untuk diri sendiri karena oh aku bisa loh ternyata. Coba aja kalau aku nggak coba-coba itu pasti nggak bakalan tahu rasanya. Nggak bakal tahu kalau misalnya bakal berhasil loh ternyata. Ih, keren loh Mbak Rindi ini banyak banget prestasinya. Oh ya, mungkin bisa nih kasih pesan sama motivasi nih buat teman-teman yang misalnya pengen ikut organisasi tapi masih takut gitu. Bisa nih Mbak Rindi kasih motivasi buat mereka. Baik.
untuk takut, kenapa takut gitu loh. Kan kita kan organisasi ya, jelasnya tuh apa untuk keuntungnya tuh buat kita sendiri, kenapa harus takut gitu loh ya kan. Anggap aja kalian takut apa sih, apa takut disuruh ngobrol di Ya publik. kadang kan biasanya yang introvert gitu, aduh takut nanti ngomong apa Iya. gitu. Enggak ya teman-teman, kalau kita tuh di pushnya tuh harus dibelajarin dulu, pasti enggak ujuk-ujuk kita disuruh public speaking tuh enggak, kita tuh diajarin teman-teman, dan kita tuh orang-orang sekitar kita tuh tahu kok apa kapasitas kita tuh kayak gimana gitu. Kalau misal orang-orang nyuruhnya kamu bisa, berarti kita emang bisa gitu loh. Jadi kita tuh harus apa ya, kalau aku sendiri sih, aku tuh orangnya tuh selalu pengen mencoba gitu ya. Kalau dulu tuh Mbak Rindi kamu gini ya, Mbak Rindi kamu gitu ya gitu, terus aku selalu bilang iya Pak, siap gitu, tanpa tahu aku bisa apa enggak gitu loh. Jadi aku tuh siap. betul, aku pengen untuk mencoba gitu loh. Kalau orang lain udah nyuruh itu berarti kan pandangan mereka ya kita tuh udah apa ya, mampu gitu. Jadi orang lain aja mandang kita mampu, masa kita sendiri tuh enggak gitu ya kan. Betul, jadi kita sebisa mungkin ya kalau misal itu ditawarin ke kita, berarti aku mikirnya tuh jalannya tuh emang buat kita gitu loh. Kalau misal kita tolak ya itu keputusan ada di tangan kalian sendiri. Ada di tangan masing-masing. Betul. Wih, keren banget nih ya pengalamannya Mbak Rindi, udah sampai ikut monsoon juga, juara nasional. Keren lah pokoknya. Bisa nih jadi motivasi buat temen-temen nih, buat nggak takut lah ikut organisasi. Pasti banyak pengalaman